Selamat pagi anak didik kami sekalian. Setelah kita mempelajari mengenai apa itu termokimia, apa itu sistem dan lingkungan, jenis-jenis termokimia, serta entalpi dan perubahannya, maka pada saat ini kita akan mempelajari tentang persamaan termokimia serta apa saja jenis-jenis suatu reaksi kimia dapat dikatakan sebagai persamaan termokimia bila memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama yaitu suatu reaksi kimia harus diikuti dengan besaran energi yang dinyatakan dengan kalau reaksi atau perubahan entalpi yang ditulis di sebelah kanan daripada persamaan reaksi tersebut. Yang kedua, harus diikuti dengan wujud atau fase dari setiap zat yang terlibat. Yang ketiga, harus terdapat sifat ekstensif daripada persamaan tersebut, yaitu dinyatakan dengan jumlah zat atau mol, atau kita kenal dengan koefisien reaksi. Oke, sebagai contoh, saya punya suatu persamaan pembentukan dari 1 mol gas karbon dioksida. Nah, untuk pembentukan 1 mol gas karbon dioksida, maka diperlukan 1 mol karbon dengan 1 mol gas oksigen. Nah, di sini entalpi reaksinya adalah sebesar, di sebelah kanan ditulis sebesar negatif 110,5 kJ. Tanda negatif menyatakan bahwa reaksi tersebut bernilai sebagai atau bersifat sebagai eksoterm atau melepas energi. Nah, bila kita kali 2, maka jumlah koefisien itu semua dikali 2. Sehingga dengan demikian maka perubahan entalpi juga harus dikali 2. Berarti ini tandanya tetap ya, dari 110,5 menjadi 221 kJ. Tanda sama-sama negatif artinya melepaskan energi. Kemudian kalau misalnya reaksinya dibalik dengan koefisien yang sama atau jumlah reaksi yang sama, maka nilainya sama, hanya tanda dari energi berubah dari positif menjadi dari negatif berubah menjadi positif, menyatakan dari yang menghasilkan energi berubah menjadi memerlukan energi. Jadi untuk CO2 atau gas karbon dioksida terurai kembali menjadi karbon dengan gas oksigen, itu sangat diperlukan energi yang cukup besar sebanyak 221 kJ, dinyatakan dengan tanda positif. Ingat ya, bila reaksi dibalik maka tanda berubah, jika reaksi dikali maka delta H juga dikali sejumlah pengkali. Jika reaksi dijumlah maka delta H juga harus dijumlah. Syarat reaksi dapat dijumlah, maka zat di ruas yang sama harus sama ya, itu dia, sehingga bisa dijumlah nanti. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan hukum Hess nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya jenis-jenis perubahan entalpi standar. Apa itu perubahan entalpi standar? Yaitu perubahan entalpi suatu reaksi untuk 1 mol zat pada keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada berbagai perubahan entalpi standar ya. Tanda entalpi standar terdapat tanda 0 di atas ya. Ada 7 jenis perubahan entalpi, silakan Anda perhatikan masing-masing. Nah, untuk yang pertama adalah perubahan entalpi standar pembentukan ya. Nah, lambangnya adalah delta H standar
ya, dilambangkan dengan F, artinya formasi atau pembentukan, yaitu perubahan entalpi reaksi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi ini harus dalam bentuk unsur, jadi dia berdiri sendiri, boleh dia berupa diatomik atau monoatomik, tetapi harus satu jenis ya. Nah, di sini adalah 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O. Nah, di sini H2 dengan O2 adalah sama-sama unsur. Nah, maka entalpi reaksinya adalah negatif 571,6 kJ. Ingat, tanda negatif artinya dia merupakan reaksi eksoterm yang menghasilkan energi ya. Nah, kalau misalnya untuk 1 mol nanti silakan Anda bagi 2 saja. Nah, maka kalau ini ada beberapa tanda entalpi pembentukan dari berbagai zat. Nah, silakan Anda coret-coret sebentar apa hasilnya, pasti sudah bisa ya. Maka kalau HgCl, entalpi pembentukan HgCl sebagai berikut, maka tinggal Anda tambah Ag positif tambah Cl2 ya, gas menghasilkan HgCl ya. Nah, berarti tinggal disetarakan dan sebagainya ya. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah perubahan entalpi penguraian. Nah, itu lambangnya adalah D, artinya decomposition ya, penguraian, yaitu perubahan 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Berarti ini kebalikan daripada entalpi pembentukan. Nah, tandanya pun harus berbeda. Kalau pembentukan misalnya dia lambangnya negatif entalpinya, maka penguraian itu positif ya. Besar entalpinya biasanya sama dan memang selalu sama, hanya lambangnya yang berbeda. Nah, ini kita lihat ya, kalau tadi kan H2O gas. Nah, ini kenapa berbeda deltanya? Karena ini adalah H2O dalam keadaan liquid atau cair, terurai menjadi gas hidrogen dengan gas oksigen. Maka reaksinya sebagai berikut dengan besar energi demikian ya. Positif 288,3 kJ. Tanda positif artinya reaksi ekso. Nah, berarti pembentukannya bagaimana? Tinggal Anda balik, yang produk jadi bereaksi, bereaksi jadi produk, entalpinya tinggal diganti tanda positif menjadi tanda negatif. Dari yang membutuhkan energi menjadi menghasilkan energi. Oke, yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar ya, atau delta Hc. C artinya combustion atau pembakaran, yaitu perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Nah, apa arti pembakaran? Berarti harus bereaksi dengan O2 ya. Nah, bereaksi dengan O2. Nah, sudah pasti hasilnya akan menghasilkan CO2 ya dengan H2O. Itu ya kalau bisa disebut untuk pada hidrokarbon. Nah, ya kalau misalnya entalpi ini, entalpi pembakaran standar itu dia biasanya berupa apa? Negatif ya. Kenapa negatif? Karena dia merupakan reaksi ekso. Nah, lalu ini karbon dengan oksigen, kenapa ini bukan entalpi pembentukan standar? Kan ini masing-masing unsur, karena dia menghasilkan CO2 ya. Jadi ciri-cirinya biasanya menghasilkan CO2 ataupun H2O ya. Boleh kedua-duanya, boleh hanya CO2 saja. Dan entalpinya selalu negatif. Oke, yang keempat itu adalah perubahan entalpi netralisasi standar. Nah, berarti berkaitan dengan reaksi netralisasi. Apa reaksi netralisasi? Reaksi misalnya penambahan asam dengan basa atau basa dengan asam. Sama ya, menghilangkan sifat suatu asam basa dengan menambahkan lawannya. Jadi asam ditambah basa atau basa ditambah asam. Nah, maka perubahan entalpi ini biasanya bernilai negatif ya, atau
dia merupakan exo. Nah, ini adalah contohnya ya. Yang kelima, ada perubahan entalpi pengatoman standar ya. Berarti perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol atom unsur pada suatu fase atom ya, pada keadaan standar ya. Nah, ini dia lambangnya adalah delta H standar AT ya. AT artinya atom. Oke, yang keenam adalah perubahan entalpi peleburan standar. Nah, arti kata lebur berarti mengubah dari yang padat menjadi cair. Nah, misalnya saja air ya. Nah, jadi ini lambangnya fusion ya. Nah, air dalam bentuk padatan atau kita kenal dengan es yang akan dicairkan itu memiliki entalpi peleburan ya. Bila kita ukur dalam keadaan standar, maka itu menjadi entalpi peleburan standar ya. Nah, ini dia lambangnya adalah fus ya. Kemudian terakhir ada entalpi penguapan standar ya, ya sudah pasti mengubah dari cair menjadi gas. Oke, demikianlah beberapa jenis perubahan entalpi standar. Silakan Anda pelajari dan pahami. Nah, besaran daripada perubahan entalpi dapat diukur dengan 4 cara. Yang pertama kalorimetri, data delta H pembentukan, hukum Hess dengan data energi ikatan. Nah, yang pertama apa itu kalorimeter? Yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kalori ya. Nah, ada 2 macam kalorimeter sederhana dengan kalorimeter boom. Nah, kalorimeter boom digunakan untuk zat yang mudah menguap. Nah, Anda lihat perbedaannya. Kalau misalnya yang sederhana cukup dengan styrofoam saja, lalu Anda tutup dan tambahkan batang pengaduk dengan termometer, itu sudah cukup. Nah, perbedaannya pada kalorimeter sederhana yang diukur hanya kalor reaksinya hanya dari kalor larutan saja, di mana besar kalor larutan adalah massa kali kalor jenis kali delta T ya, atau suhu, perubahan suhu. Sedangkan kalau dalam kalorimeter boom, karena si kalorimeter itu bisa menahan panas, maka diukur adalah kalor daripada larutan dengan kalor daripada kalorimeter tersebut, di mana kalor larutan tadi sudah kita pelajari di kalorimeter sederhana, dan kalor daripada kalorimeter boom yaitu adalah kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu pada kalorimeter ya. Nah, Anda perhatikan bahwa meter dengan kalorimeter boom dengan kalorimeter sederhana itu berbeda ya. Nah, kalor jenis beberapa zat itu tidak kalor jenis daripada setiap zat itu tidak sama ya. Nah, itu bergantung daripada jenis zatnya juga, kerapatannya dan kekerasannya dan sebagainya. Nah, sebagai contoh kita perhatikan contoh berikut ini. Ini ada 50 ml larutan CW4 0,4 molar ditambah dengan serbuk zinkum. Nah, ternyata terjadi kenaikan suhu sebanyak 20 derajat Celcius. Di situ diketahui kalor jenis sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Kapasitas kalornya itu diabaikan karena menggunakan kalorimeter sederhana. Maka kita lihat kalornya untuk perhitungannya tadi kita ditanya adalah delta H ya.
Nah, maka delta H diukur situ kalau reaksi sama dengan delta H sama dengan Q reaksi. Nah, sehingga Q reaksinya sama dengan Q larutan, yaitu MC delta T, maka hasilnya 4180 Joule. Nah, ingat delta H itu sama dengan satuannya Joule per mol. Nah, itu berapa mol CO4 yang bereaksi? Yaitu dalam 50 ml terdapat 0,4 molar, sehingga terdapat 0,02 mol. Sehingga kalau reaksi yang entalpi reaksi untuk 0,02 mol yaitu 4180 Joule dibagi dengan jumlah mol, hasilnya minus 209 kilojoule. Nah, berarti persamaan reaksinya sebagai berikut. Oke ya, jangan lupa entalpi reaksi dengan fase-fase reaksinya. Oke, untuk yang kedua kita akan mempelajari mengenai perhitungan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Ya, maka didapatkan bahwa entalpi reaksi merupakan jumlah selisih daripada entalpi pembentukan produk dikurang dengan entalpi pembentukan reaktan. Nah, misalkan pada reaksi A daripada zat AB ditambah B daripada zat CD menghasilkan C daripada zat AD ditambah D daripada BC. Nah, jadi A, B, C, D yang kecil, huruf kecil ini adalah merupakan mol atau koefisien. Ya, maka entalpi reaksinya jumlah koefisien AD dikali dengan entalpi pembentukan AD ditambah dengan koefisien daripada D dikali dengan kalau entalpi pembentukan BC dikurang A dikali dengan entalpi pembentukan AB ditambah dengan B dikali dengan delta H pembentukan CD. Atau dari sini kita dapatkan bahwa entalpi reaksi adalah jumlah daripada entalpi pembentukan produk dikurang dengan jumlah daripada mol dikali dengan entalpi pembentukan reaktan. Oke, yang ketiga itu adalah hukum Hess. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi yang dilepas ataupun diserap pada suatu reaksi itu tidak bergantung daripada tahapannya, ya, tetapi entalpi pembentukan reaksi tidak bergantung daripada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi, ya. Atau dikatakan di sini bahwa perubahan entalpi merupakan jumlah entalpi dari setiap tahapan. Ya, silakan Anda lihat di sini. Saya mempunyai contoh yaitu tentang pembentukan gas CO2. Nah, boleh secara langsung, bila secara langsung karbon ditambah dengan oksigen berarti dibakar, ya, menghasilkan gas karbon dioksida akan menghasilkan entalpi sebesar negatif 393,5 kilojoule. Nah, tanda negatif itu artinya exo, ya. Nah, itu secara langsung. Tapi boleh juga reaksi ini berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama, karbon ditambah dengan setengah mol daripada gas oksigen akan menghasilkan terlebih dahulu CO dengan entalpi sebesar negatif 110,5 kilojoule. Lalu kemudian ditambah lagi dengan setengah gas oksigen sehingga berubah menjadi CO2, ya. Nah, ini adalah reaksi tidak langsungnya, sehingga entalpinya itu adalah jumlah daripada keseluruhan tahapan, ya. Nah, dengan alur reaksinya sebagai berikut, ya. Kalau Anda lihat, jadi ada yang secara langsung, ya, ini CO
2 terbentuk langsung dari C tambah O2. Ada yang berjalan dengan 2 tahapan, dimana C tambah setengah O2 dulu ya, baru kemudian ditambah lagi dengan setengah O2, barulah menghasilkan CO2. Nah, bila Anda jumlahkan antara entalpi yang langsung dengan secara tidak langsung, itu besarnya sama. Berarti reaksi itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada tahapan setiap reaksi ya, pada kondisi zatnya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Ingat, jangan pernah berhenti berlatih ya. Apapun yang terjadi, Anda bisa bila Anda mau. Oke, selamat belajar.